Baik Pak, terkait dengan gonjang-ganjing nih Pak ya, udang kita yang sempat di-stop juga oleh Amerika Serikat ya, Ya. bahwa disinyalir terkontaminasi cesium 137 Pak. Untuk saat ini update-nya sudah seperti apa? Kita tahu bahwa ternyata saat ini udang kita sudah berhasil kembali lagi untuk masuk ke Amerika Serikat. Seperti apa Pak untuk saat ini? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa di PT Nirvana Niaga Sejahtera strong point-nya atau value add product yang paling utama itu adalah di bidang tuna. Bagian daripada pengembangan diversifikasi bisnis kita termasuk udang, cumi dan juga oktopus. Nah, khusus untuk Amerika, kita tahu bahwa sebenarnya semua produk yang keluar dari Indonesia semua sudah terverifikasi dengan semua perizinan yang ada. Yang standar itu adalah seperti surat kelayakan processing atau SKP dan juga hazard analysis critical control point. Dan semuanya pengontrolnya di perikanan dalam hal ini di bagian Ibu Isartini itu sudah sangat terkontrol dengan baik. Nah yang terjadi ini adalah betul-betul di luar daripada hal yang pernah dilakukan. Nah sekarang ini kita yakin bahwa akan menjadi normal kembali dan ini dalam bisnis jujur aja kami katakan itu udah biasa Mbak Cynthia. Ya di reject dalam satu skala bisnis dikembalikan itu menjadi suka duka kami sebagai pengusaha dan kami hampir semua pengusaha besar yang sudah berkibar di Indonesia itu sudah mengalami hal demikian. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak terkait dengan tren permintaan sendiri ya. Untuk saat ini sebetulnya tren permintaan produk perikanan dari Indonesia Pak, apakah mengalami peningkatan? Dari data update yang kami lihat di KKP dan juga di Kementerian Pangan, Kemenko Pangan, trennya itu naik. Jadi kalau saya pribadi menganggap bahwa walaupun kondisi perekonomian global terjadi gangguan, kami yakin bahwa konsumsi produk perikanan, khususnya perikanan tangkap itu semakin naik. Dari data yang ada itu menunjukkan bahwa total ekspor perikanan Indonesia baik tangkap maupun tambak itu sekitaran satu tingkat di bawah daripada China. China sebagai raksasa dalam segala industri, kita berada di satu tingkat di bawahnya. Dengan nilai total sekitaran 23 juta ton di akhir tahun 2023 kemarin Mbak Cynthia. Baik, jadi memang kalau permintaan produk perikanan dari Indonesia ini memang cukup tinggi begitu ya Pak ya. Nah untuk saat ini Pak sebetulnya untuk komoditas unggulan yang menjadi fokus ekspor Pak dari perusahaan Anda ini ke negara-negara mana saja dan produk perikanan apa saja yang lebih besar jumlahnya? Alhamdulillah kami sudah mengekspor itu kurang lebih 200-an kontainer. Negara favorit itu adalah Jepang. Di mana Jepang itu dikenal sebagai negara yang sangat susah untuk dimasukin. Sangat sensitif untuk barang-barang natural seperti yang kami lakukan. Nah, produk-produk yang menjadi unggulan kami itu adalah sebenarnya produk-produk yang ready to consume atau value add product, Mbak Cynthia. Jadi produk-produknya itu bukan, kalau tuna bukan kirim whole jiji istilahnya ya, atau utuh badannya, ataupun berupa loin. Enggak, kita sudah langsung dengan value add product yang sudah siap dikonsumsi, yaitu berupa slice tuna. Jadi kalau misalkan Mbak Cynthia ke supermarket atau di gerai-gerai sushi ini yang biasa toppingnya, nah itu kita udah buat seperti itu. Jadi sampai di negara tujuan, khususnya Jepang, itu tinggal di defrost beberapa menit itu sudah jadi. Nah itu cara kami untuk bersaing di pasar global saat ini, Mbak. Baik, jadi artinya kualitas produknya juga cukup baik, fresh begitu ya Pak ya? Walaupun itu harus dipastikan. Diekspor ke Jepang. Harus dipastikan karena masalah makanan ini adalah sangat sensitif. Kapan terjadi sekali komplain, nah itu akan berdampak secara bisnis, itu akan melumpuhkan bisnis kami di seluruh dunia dan secara reguler pasti pemerintah akan menutup perusahaan kami. Baik, selain negara Jepang Pak, negara mana lagi yang diekspor dari perusahaan Anda? Untuk beberapa komoditas unggulan kami seperti oktopus, gurita, itu kami mengirim ke United States, Amerika, dan saat ini lagi penjajakan untuk beberapa pasar-pasar Asia. Dan salah satu pasar ini yang betul-betul menantang itu adalah pasar China sebenarnya. Ini menarik karena China itu bergeser dari produsen sekarang menjadi konsumen, Mbak Cynthia. Baik, Pak, kita tahu bahwa negara kita ini kan negara maritim ya Pak ya. Artinya harapannya produk-produk perikanan dari Indonesia ini jumlahnya cukup melimpah ya Pak. Ya. Berbicara mengenai produk perikanan
Indonesia itu sendiri untuk saat ini sejauh mana kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan ya Pak ya produk-produk perikanan dari Indonesia sendiri, dan juga sebetulnya kalau dari sisi permintaan Anda melihatnya seperti apa di tanah air? Baik, Mbak Cynthia. Pertama, regulator dalam hal ini pemerintah sudah sangat membantu dan kita mengharapkan terus bantuannya agar kita punya sumber daya perikanan ini kelola dengan bijak, yaitu dengan memberikan beberapa SOP-SOP buat para industri-industri seperti yang kami lakukan. Nah, menurut kami sekarang ini kita cukup on the track dalam hal mengelola sumber daya. Khusus di perusahaan kami itu sekali lagi bahwa kami tidak mengirimkan berupa raw material secara utuh, ya, karena kami menginginkan bahwa ada value add product yang akhirnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Nah, jadi sekarang ini kita bisa melihat apakah sudah signifikan pengolahan daripada hasil kelautan ini sudah cukup. Ini ditandai dengan bertumbuhnya beberapa industri-industri seperti kami di Indonesia Timur itu bisa kita lihat penyerapan tenaga kerjanya juga sudah semakin tinggi, Pak Cynthia. Baik, Pak, kita tahu bahwa saat ini tengah terjadi perang dagang ya Pak ya antara Amerika Serikat dan juga China, dan dikhawatirkan ini dapat berpengaruh kepada perdagangan global begitu ya Pak. Nah, untuk saat ini sejauh mana Anda menilai artinya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China turut mempengaruhi baik dari sisi permintaan lalu juga mungkin dari sisi kebijakan untuk produk-produk perikanan dari Indonesia? Perang dagang antara China dan Amerika pasti berdampak ke seluruh dunia. Khusus Indonesia, ini justru kalau kita bijak melihatnya, ini adalah satu tantangan dan peluang besar. Di mana negara ini adalah negara yang memperebutkan posisi Indonesia sebagai supplier utama untuk bahan-bahan natural atau hasil-hasil nature resources untuk perikanan. Nah, jadi yang kita lihat adalah peluang yang besar. Tergantung bagaimana cara kita mengolah produk ini. Seperti tadi yang saya sampaikan ke Mbak Cynthia bahwa pasar yang menantang buat kami adalah China. Karena ada pergeseran kepentingan dari dulunya dia adalah produsen sampai sekarang mereka adalah produsen raksasa. Karena mereka mampu mengadaptasi teknologi dan juga mampu mengarahkan human resource yang besar, mereka juga sudah shift ke konsumen. Di mana berarti mereka kesejahteraannya sudah mulai sangat meningkat. Nah, untuk Amerika itu berdampak kepada beberapa eksportir seperti kami yang khususnya mereka di Amerika. Namun bersyukur kami utamanya produk kami itu adalah sangat baik diterima di pasar Asia khususnya Jepang, dan itu membuat kami cukup berbangga hati karena produk-produk ini selama 10 tahun kami mengirim ke sana, alhamdulillah penerimaan daripada pasar Jepang sangat baik.